Murid-murid menanyakan kepada Tuhan Yesus, "Apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia atau the end of the world?" Tuhan Yesus menjawab di ayat 14. Dia katakan, "Dunia ini akan berakhir jika Injil ini dikabarkan ke seluruh dunia sebagai saksi." Pertanyaannya, apa artinya untuk mengabarkan Injil sebagai saksi? Pekabaran kemurahan Tuhan terakhir atau the last message of mercy yang akan dikabarkan ke seluruh dunia adalah pekabaran yang akan mengungkapkan karakter kasih-Nya Kristus yang akan diungkapkan oleh pekabar-pekabarnya. Karakternya Bapa adalah kemuliaan-Nya yang diungkapkan kepada manusia di dalam Kristus. Dan karakter inilah yang akan diungkapkan oleh pekabar-pekabarnya yang mengabarkan Injil ini ke seluruh dunia, dan barulah tiba kesudahan atau the end of the world. Artinya dunia ini akan berakhir hanya waktu karakternya diungkapkan oleh pekabar-pekabarnya. Sister White menulis, ketika karakter Kristus telah sempurna direproduce di dalam gerejanya, maka Kristus akan datang untuk mengklaim mereka sebagai miliknya. Artinya sejarah dunia ini hanya akan berakhir jikalau umat Tuhan memantulkan dengan sempurna karakternya Kristus. Arti the end of the world adalah the end of human probation. Masa probation manusia berakhir. Pintu kasihan tertutup. Rencana keselamatan sudah selesai. Yang jahat akan tetap jahat, dan yang baik akan tetap baik. Itu adalah the end of the world. Jadi pertanyaannya, bagaimana umat Tuhan dapat memiliki karakternya Kristus sebelum the end of the world? Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dengan kita memandang kemuliaan-Nya, yaitu karakternya, karakter kita akan dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Tentu saja kita perlu mengenal Dia dengan benar, karena umat Tuhan dibinasakan karena mereka tidak mengenal Dia dengan benar. Dengan salah memandang, kita akan dirubahkan menjadi serupa dengan yang kita salah pandang. Kalau kita tidak mengenal Bapa dan Anak-Nya, tentu saja kita tidak akan dirubahkan menjadi seperti mereka. Karena kita hanya akan menjadi seperti mereka kalau kita dengan benar mengenal mereka, yaitu Bapa dan Anak-Nya yang dikirim untuk mengungkapkan Bapanya. Sister White menulis, kita di sini untuk menjadi serupa dengan Bapa dalam karakter, dan untuk mengungkapkan karakternya ke seluruh dunia. Namun untuk menjadi serupa dengan Dia, untuk mengungkapkan karakternya, kita perlu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita tidak akan menjadi serupa dengan Dia dan mengungkapkan karakternya ke seluruh dunia kalau kita tidak mengenal Dia dengan benar. Hanya dengan mengenal Bapa melalui Anak-Nya dengan benar, kita akan menjadi serupa dengan Bapa dalam karakter. Dan untuk mengenal Bapa dengan benar, kita perlu untuk mengenal Dia sebagaimana Dia telah mengungkapkan dirinya. Setiap orang dapat mengenal Dia dengan benar karena Bapa telah mengungkapkan dirinya melalui Anak-Nya di dalam kitab suci-Nya. Bapa hanya akan dikenal dengan benar kalau Alkitab dibaca as it reads, sebagaimana yang sudah tertulis. Kita hanya akan menjadi serupa Bapa dalam karakter kalau kita baca kitab suci as it reads, sebagaimana yang sudah tertulis. Lebih baik kita tidak pernah baca Alkitab daripada pengertian kita salah waktu kita baca. Dunia ini tidak pernah akan diterangi dengan kemuliaan-Nya kalau kita salah mengerti arti dari apa yang Bapa sudah ungkapkan mengenai dirinya di dalam kitab suci-Nya. Alkitab dirancang untuk menjadi guide bagi semua orang yang ingin mengenal Bapa dengan benar. Semua orang yang jujur akan mengenal Bapa dengan benar kalau kita artikan firman-Nya sebagaimana yang sudah diungkapkan di dalam kitab suci-Nya. Di buku Great Controversy, Sister White menulis, kebenaran-kebenaran yang dengan jelas diungkapkan di dalam Alkitab telah diliputi dengan keraguan dan kegelapan oleh orang-orang terpelajar. Dengan mereka mengatakan bahwa bahasa Alkitab memiliki makna mistis dan rahasia dan spiritual
yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Mereka katakan bahwa arti dari apa yang ditulis berbeda dari apa yang tertulis, bahwa yang dimaksudkan penulis berbeda dengan apa yang ditulis. Orang-orang terpelajar ini adalah guru-guru palsu. Mereka mengartikan arti yang berbeda dari arti yang dimaksudkan oleh penulisnya. Bapa dapat dimengerti dengan benar melalui kitab sucinya. Kalau yang Bapa sudah ungkapkan mengenai dirinya di dalam Alkitab artinya berbeda dari apa yang tertulis, bagaimana kita akan mengenal Bapa kalau yang dimaksudkan bukan apa yang Dia ungkapkan, dan apa yang tertulis bukan apa yang dimaksudkan? Bagaimana karakter kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya kalau yang kita mengerti tentang karakternya berbeda dari karakter sebenarnya? Dari mana kita tahu apa yang benar kalau yang tertulis mengenai Bapa berbeda dari apa yang Bapa maksudkan? Dari mana kita tahu apa maksudnya kalau yang diungkapkan dalam kitab sucinya berbeda dari apa yang Dia maksudkan? Karakter kita tidak akan dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya kalau kita tidak mengenal Bapa dengan benar. Bahasa Alkitab harus diartikan sesuai dengan maknanya yang jelas. Contohnya, anak artinya anak, dan Bapa artinya Bapa. Jika kita mau menerima Alkitab sebagaimana adanya, kecuali simbol dan kiasan digunakan, jika tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran kita, maka kita akan mengenal Bapa dengan benar. Dan bumi akan diterangi dengan kemuliaannya, sejarah dunia akan berakhir, dan Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput umatnya yang memantulkan karakternya. Bapa telah mengungkapkan karakternya kepada manusia berdosa. Dan karakternya yang adalah kasih diungkapkan dengan Bapa mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten. Dengan cara inilah Bapa telah mengungkapkan karakternya. Di ayat 10 dikatakan, inilah kasih. Dan kasih Bapa ini diungkapkan kepada manusia berdosa dengan Bapa mengirim anaknya. Kita hanya dapat dirubahkan karakter kita jikalau kita mengerti dan mengenal karakter Bapa, sebagaimana yang sudah Bapa ungkapkan kepada manusia berdosa, yaitu Bapa mengirim satu-satu anaknya yang dibegotten. Yohanes tidak menggunakan simbol waktu dia menulis apa yang kita baca di ayat ini. Dia tidak mengatakan bahwa kasih Bapa perlu diartikan secara kiasan. Bapa hanyalah artinya Bapa kalau Bapa sesungguhnya memiliki seorang anak yang sesungguhnya adalah anaknya. Yohanes tidak menganjurkan bahwa Bapa sebenarnya bukan Bapa dan anak bukan anak, sehingga kasih Bapa sesungguhnya bukan kasihnya seorang Bapa. Karakter Bapa diungkapkan sebagai Bapa yang penuh kasih, yang memberikan anaknya bagi manusia yang sepatutnya binasa. Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia, dan kasihnya diungkapkan dengan Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten. Bapa tidak biarkan manusia berdosa menebak-nebak siapa anaknya yang satu-satunya dapat mengungkapkan karakter Bapanya. Waktu Kristus dibaptis di Sungai Yordan, Bapa sendiri berbicara dari surga untuk mengungkapkan kepada manusia berdosa anaknya yang Dia berikan. Dia katakan, inilah anakku yang kukasihi. Bapa sendiri mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya. Bapa dengan suaranya sendiri telah mengungkapkan bahwa Dia adalah Bapanya Kristus, sehingga kita semua dapat mengerti bahwa Kristus adalah anaknya. Kita hanya dapat mengenal karakter Bapa sebagaimana yang Bapa telah ungkapkan mengenai dirinya. Dan dengan cara inilah Bapa mengungkapkan dirinya kepada manusia berdosa. Dan dengan cara inilah Bapa sudah mengungkapkan dirinya kepada manusia berdosa. Jika kita membaca Alkitab as it reads, maka kita akan mengerti bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Dan God adalah Bapanya Kristus, tanpa harus diartikan oleh guru-guru palsu yang merubah arti yang sudah dengan jelas diungkapkan di dalam Alkitab. Alkitab harus diartikan sebagaimana yang sudah diucapkan, kecuali simbol atau kiasan digunakan.
Tidak ada di dalam Alkitab suci yang mengatakan bahwa yang Bapa ucapkan di Sungai Yordan bukan apa yang Bapa maksudkan, bahwa kata anak ataupun Bapa harus diartikan secara kiasan. Tanpa interpretasi guru-guru palsu ini, setiap orang yang jujur dapat mengenal Bapa dan anaknya dengan benar. Dan hanya dengan cara inilah karakter kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakter pencipta kita. 2 kali Bapa mengucapkan bahwa Kristus adalah anaknya. Yang pertama kali di Sungai Yordan, dan kedua kalinya di Bukit Transfiguration. Kedua-duanya Bapa mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya. Dan barang siapa menyangkal apa yang Bapa ucapkan mengenai Kristus, bahwa yang dia ucapkan bukan apa yang dia maksudkan, bahwa apa yang Bapa ucapkan mengandung arti yang mistis, arti yang misteri dan spiritual, dia telah menuduh Bapa sebagai pendusta, karena dia tidak percaya apa yang diucapkan oleh Bapa mengenai Kristus, bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya. Untuk mengartikan arti yang berbeda dari apa yang Bapa ucapkan, ialah untuk menuduh Bapa sebagai pembohong. Kita tahu setan adalah pembohong, sementara God tidak bisa berbohong. Mustahil bagi Bapa untuk berbohong, sementara mustahil bagi setan untuk mengatakan yang benar tanpa mencampur unsur yang tidak benar dalam perkataannya. Sesuai dengan apa yang Bapa katakan, Kristus adalah anaknya yang Bapa kasihi. Mari kita lihat apa yang setan katakan mengenai Kristus di padang gurun pencobaan. Jadi pertanyaannya, siapa pembohong? Si pembohong itu adalah setan yang menggoda Kristus di padang belantara pencobaan. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, kalau memang engkau adalah anaknya God, coba perintahkan batu-batu itu untuk menjadi roti. Penggodaan setan bukan mengenai batu menjadi roti, tetapi mengenai sonship-nya Kristus. Apakah Kristus sesungguhnya adalah anaknya God? Ucapan Bapa mengenai anaknya di Sungai Yordan masih terdengar di telinganya setan. Dia mendengar apa yang Bapa katakan mengenai anaknya, dan yang Bapa katakan adalah, inilah anakku yang kukasihi. Namun setan bertekad untuk membuat Kristus untuk tidak mempercayai kesaksian itu, bahwa Kristus adalah anaknya God. Setan yakin bahwa dia dapat membuat Kristus untuk meragukan kata-kata yang diucapkan oleh Bapanya di saat Kristus dibaptis di Sungai Yordan. Setan menganjurkan kepada Kristus bahwa yang Bapa ucapkan bukan apa yang Bapa maksudkan. Bahwa inilah anakku yang kukasihi, bukan artinya inilah anakku yang kukasihi. Bahwa perkataan-perkataan yang Bapa ucapkan mengenai anaknya tidak boleh diartikan secara literal, tapi harus diartikan secara mystical atau metaphorical, kiasan. Dan kalaupun artinya sebagaimana yang diucapkan Bapa, maka Kristus perlu untuk membuktikan kebenarannya dengan melakukan mujizat di hadapan setan, sebagai bukti bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya Bapa. Kita perlu ingat bahwa Kristus digoda setan setelah dia tidak makan untuk 40 hari lamanya di padang gurun itu. Sebagai manusia, tentu saja tubuhnya Kristus sangat membutuhkan makanan jasmani. Dan sebagai anaknya God, Kristus memiliki kuasa ilahi untuk merubah batu menjadi roti untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sekarang setan menganjurkan kepada Kristus untuk menggunakan kuasa ilahinya untuk merubah batu menjadi roti, agar Kristus bisa memenuhi rasa laparnya, dan sekaligus membuktikan kepada setan bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Tujuan setan dalam penggodaannya ialah agar Kristus melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Bapanya di surga. Dengan kata lain, untuk berdosa. Segala sesuatu yang dilakukan Kristus adalah sesuai dengan kehendak Bapanya di surga, termasuk untuk puasa selama 40 hari. Setan menganjurkan bahwa kalau Kristus memang sesungguhnya adalah anaknya God, tentu saja Bapa tidak akan izinkan anaknya menderita kelaparan seperti ini di padang belantara. Sementara penderitaan ini adalah kehendak Bapanya untuk mendemonstrasikan kepada manusia bahwa manusia tidak hanya hidup dari makanan jasmani saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Dan firman yang keluar dari mulut Bapanya ialah, inilah anakku yang aku kasihi. Dan berdasarkan pernyataan inilah Kristus menghidupkan kehidupannya. Kristus tidak perlu untuk membuktikan kepada setan bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God, karena buktinya sudah diungkapkan oleh Bapanya. Waktu suaranya terdengar dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, itulah buktinya. Kehidupan Kristus berdasarkan apa yang Bapa katakan mengenai dirinya, bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Untuk lapar makanan jasmani tidak dapat membuat Kristus ragu bahwa dia adalah anaknya God, karena kehidupannya dihidupkan berdasarkan apa yang diucapkan oleh Bapanya. Alasan apapun di dunia ini tidak boleh kita izinkan untuk membuat kita ragu terhadap apa yang diucapkan Bapa di dalam kitab sucinya. Apakah itu kelaparan, penderitaan, ataupun penganiayaan, ancaman kematian sekalipun, itu tidak boleh mempengaruhi kita untuk meragukan firman Bapa dalam kitab sucinya. Kehidupan kekal adalah untuk hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Bapa, walaupun konsekuensinya kematian sekalipun. Setan selalu menggoda manusia untuk merubah arti firman Tuhan untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya salah. Setan menggoda Kristus untuk meragukan firman Bapanya di Sungai Yordan, dengan berharap agar Kristus membuktikan kepastiannya dengan merubah batu menjadi roti, sebagai bukti yang pasti bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Kristus memiliki kuasa ilahi yang adalah bukti bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God di surga. Namun Kristus tidak perlu untuk mendemonstrasikan kuasa ini dengan cara merubah batu menjadi roti untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, sesuai dengan apa yang dianjurkan setan. Karena bukti bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya God, ialah apa yang Bapa sudah ucapkan di Sungai Yordan, yaitu, inilah anakku yang kukasihi. Dan itulah buktinya bahwa Kristus adalah the Son of the Living God, tanpa harus merubah batu menjadi roti. Man shall live by every word that proceedeth out of the mouth of God. Jadi siapa pembohong itu? Pembohong itu adalah dia yang tidak percaya kesaksian Bapa mengenai anaknya, bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Si pembohong itu adalah setan. Dan siapa saja yang tidak mau mengakui bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God yang dibegotten oleh Bapanya. Setan berharap untuk memperoleh kemenangan yang besar jikalau dia berhasil untuk membuat Kristus ragu akan apa yang diucapkan Bapa di Sungai Yordan. Namun setan sangat dikecewakan karena usahanya untuk menanamkan bibit keraguan ke dalam pikiran Kristus 100% gagal. Siasat yang setan gunakan terhadap Kristus adalah siasat yang sama yang dia gunakan di Taman Eden. Ini yang dia katakan kepada Hawa. Hath God said? Apakah Tuhan mengatakan? Metode yang setan gunakan untuk menanamkan bibit keraguan ke dalam pikirannya Hawa ialah caranya dia mengucapkan apa yang diucapkan pada Hawa. Apakah memang itu yang Tuhan katakan? Apakah memang itu yang Tuhan maksudkan? Sebagaimana setan menganjurkan keraguan terhadap firman Tuhan di Taman Eden, demikian juga dia menganjurkan bibit keraguan yang sama terhadap apa yang Bapa ucapkan mengenai anaknya di Sungai Yordan. Setan menganjurkan kepada Hawa bahwa yang Tuhan ucapkan bukan apa yang Tuhan maksudkan. Bahwa Tuhan tidak akan melakukan apa yang dia katakan, yaitu kamu pasti akan mati. Dengan kata lain, kamu pasti akan mati artinya kamu sesungguhnya tidak akan mati. Dengan cara yang sama juga, dia berusaha untuk menjatuhkan Kristus di padang belantara pencobaan. Dia menganjurkan bahwa yang Bapa ucapkan di Sungai Yordan bukan apa yang Bapa maksudkan. Inilah anakku yang kukasihi, setan anjurkan kepada Kristus bahwa artinya bukan Kristus adalah sesungguhnya anaknya God yang dibegotten. Kata dibegotten bukan artinya dilahirkan. Kata come forth bukan artinya dilahirkan. Walaupun yang ditulis di kitab suci adalah begotten yang artinya dilahirkan. Namun yang dianjurkan bukan itu artinya.
Bukankah guru-guru spiritualis ini sedang mengeko perkataan-perkataan iblis di Taman Eden dan di padang gurun pencobaan? Hawa menganggap perkataan ular itu bijaksana, dan dia menerima arti firman Tuhan yang didefinisikan oleh setan. Sesungguhnya kamu tidak akan mati, sebab Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti God. Pernyataan ini adalah tuduhan setan bahwa God adalah pendusta. Setan dengan berani mengatakan bahwa Tuhan telah menipu Adam dan Hawa dengan Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu makan, kamu pasti akan mati." Si pendusta ini menuduh God sebagai pendusta, sementara mustahil untuk God untuk berdusta. Bapa mengatakan bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya yang dibegotten. Sementara setan menuduh Bapa sebagai pendusta dengan mengatakan bahwa Kristus sesungguhnya bukan anaknya God yang dibegotten. Jadi pertanyaannya, apa yang setan katakan mengenai Kristus yang diajarkan oleh guru-guru spiritualis di akhir zaman? Sebagaimana setan berusaha untuk membuat Kristus ragu bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God, demikian juga setan sekarang sedang bekerja keras untuk membuat banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen ragu bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Walaupun setan tidak berhasil untuk membuat Kristus ragu mengenai hubungannya dengan Bapanya di surga, dia di akhir zaman sudah berhasil untuk membuat banyak orang ragu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya God. Sesuai dengan pernyataan resmi dari SDA Church melalui badan yang mendefinisikan dan mempertahankan doktrin-doktrinnya, yaitu Badan Biblical Research Institute, mereka katakan bahwa hubungan bapa dan anak antara bapa dan anak tidak boleh diartikan secara literal. Anak bukanlah anak yang natural ataupun anak yang literal. Mereka katakan anak yang natural ada awalnya, sementara Kristus adalah anak yang tidak ada awalnya. Artinya, mereka menyangkal bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God, karena anak yang sesungguhnya adalah anak yang ada awalnya. Mereka katakan, kata anak digunakan secara kiasan dan tidak boleh diartikan secara literal atau natural. Jadi pertanyaannya, apakah waktu Bapa katakan di Sungai Jordan, "Inilah anakku yang kukasihi," apakah yang Bapa maksudkan bukan apa yang Bapa ucapkan? Apakah yang Bapa ucapkan bukan apa yang Bapa maksudkan? Apakah waktu Bapa katakan mengenai Kristus, "Inilah anakku," yang Bapa maksudkan adalah Kristus sebenarnya bukan anaknya? Dan kata anak yang dia ucapkan tidak boleh diartikan secara literal ataupun natural. Dan waktu kita baca Alkitab, kita perlu mengerti bahwa kata anak harus diartikan secara kiasan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru spiritualis ini. Walaupun di dalam kitab suci, Bapa tidak pernah mengartikannya seperti itu. Apakah waktu setan mengatakan, "Jikalau engkau adalah anaknya God," yang setan maksudkan ialah, "Jikalau engkau bukan anaknya God, rubah batu-batu itu menjadi roti"? Apakah firman Tuhan penuh dengan ketidakpastian waktu saya membacanya? Dari mana saya tahu apa artinya kalau yang saya baca harus diartikan berbeda dari apa yang saya baca? Apakah firman Tuhan hanya dapat dimengerti dengan benar oleh mereka yang mengaku sebagai guru-guru spiritualis ini? Apakah orang-orang yang tidak pernah duduk di kursi perguruan tinggi tidak akan pernah mengerti kehendak Bapa kecuali melalui guru-guru spiritualis ini? Bukankah kitab suci harus diartikan sebagaimana yang tertulis, as it reads? Kebenaran firman Tuhan yang dengan jelas sudah diungkapkan di dalam kitab sucinya telah diselubungi keraguan dan kegelapan oleh orang-orang yang terpelajar. Orang-orang terpelajar ini mengajarkan bahwa kitab suci memiliki makna yang mistis, rahasia, dan spiritual yang tidak tampak dalam bahasa yang digunakan. "Inilah anakku" telah diselubungi keraguan dan kegelapan, yang mana arti dari kata itu berbeda dari kata yang digunakan. Artinya, arti kata "inilah anakku" berbeda artinya dari arti "inilah anakku".
Arti yang guru-guru palsu ini ingin untuk kita artikan adalah apa saja selain inilah anakku. Contohnya, anak bukan artinya anak. Begotten bukan artinya dilahirkan keluar dari Bapa, walaupun itulah artinya. Tentu saja pengertian guru-guru spiritualis ini tidak diperoleh dari kitab suci, tetapi dari dia yang menipu Hawa di Taman Eden dan yang gagal untuk menipu Kristus di padang gurun pencobaan. Setan adalah bapa pembohong, sementara Bapa di surga adalah kebenaran. Mustahil bagi Bapa di surga untuk berdusta, sementara mustahil bagi setan untuk mengatakan apa yang benar. Setan menambahkan kata tidak di Taman Eden dan kata jikalau di padang gurun pencobaan untuk merubah arti dari apa yang Bapa sudah dengan jelas ucapkan. Pertanyaannya, siapa yang saya mau percaya? Bapa di surga atau Bapa pembohong? Bapa di surga katakan Kristus adalah anaknya, sementara Bapa pembohong mengatakan jikalau engkau adalah anaknya God. Gordon Jensen dari majalah Adventist Review mengatakan bahwa makhluk ilahi yang dikenal sebagai Bapa sebenarnya bukan seorang Bapa, dan yang kita kenal sebagai anak bukan sebenarnya seorang anak. Waktu Bapa mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya, nampaknya kita perlu mengerti bahwa yang berbicara dari surga bukan Bapa, dan yang dibaptis di sungai Jordan bukan anak. Makhluk yang dikenal sebagai Bapa sebenarnya hanya berperan sebagai Bapa, dan makhluk yang dikenal sebagai anak hanya berperan sebagai anak. Itu sebabnya mengapa yang dikatakan Bapa mengenai anaknya tidak boleh diartikan secara natural ataupun literal. Karena Kristus sebenarnya bukan anaknya, karena Bapa bukan Bapanya. Karena dia hanya berperan sebagai Bapanya. Sebagaimana yang dikenal sebagai anak, dia juga hanya berperan sebagai anaknya. Itulah yang dikatakan oleh Gordon Jensen dari majalah Adventist Review. Bisa saja yang kita kenal sebagai anak memilih untuk berperan sebagai Bapa, sehingga yang kita kenal sebagai anak, kita sekarang kenal sebagai Bapa. Hal yang sama juga berlaku bagi yang kita sekarang kenal sebagai Bapa. Itulah sebabnya mengapa badan BRI yang mendefinisikan dan mempertahankan doktrin-doktrin SDA Church mengartikan kata anak secara metaforis atau kiasan dan tidak secara literal ataupun natural. Persoalannya, pernyataan pengakuan badan BRI ini tidak kita temukan di dalam kitab suci ataupun tulisan-tulisan roh nubuat. Apakah kita bisa menerima ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci? Tentu saja jawabannya tidak. Pertanyaannya, dari mana kalau bukan dari kitab suci, mereka ini memperoleh pengertian-pengertian seperti ini? Pastor Frank B. Holbrook di majalah Signs of the Times mengatakan, telah disimpulkan dari kitab suci bahwa ketika keilahian menetapkan rencana keselamatan pada suatu titik di masa kekekalan lampau, mereka, yaitu makhluk ilahi di surga, mengambil posisi atau peranan tertentu, yaitu salah satu makhluk mengambil peranan sebagai Bapa dan salah satu lainnya mengambil peranan sebagai anak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan rencana tersebut. Dia katakan bahwa pengertian ini diperoleh hasil kesimpulan mereka. Pertanyaannya, apakah ada tertulis di dalam kitab suci yang menganjurkan bahwa oknum ilahi di surga mengambil peranan sebagai Bapa dan anak? Dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, sama sekali tidak ada pernyataan seperti itu yang kita bisa temukan. Jadi pertanyaannya, dari mana mereka dapat membuat kesimpulan itu? Karena kitab suci sama sekali tidak mengajarkan ataupun menganjurkannya. Kata yang dia gunakan adalah kata inferred. Contoh kata ini digunakan Sister White dalam kutipan berikut ini. Ahli geologi mengklaim untuk menemukan bukti dari bumi itu sendiri bahwa bumi ini jauh lebih tua daripada yang diajarkan catatan Musa. Tulang-tulang manusia dan tulang-tulang hewan serta peralatan perang, pohon-pohon, dan lain-lainnya yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang atau yang telah ada selama ribuan tahun telah ditemukan. Dan dari sini disimpulkan bahwa
bumi telah dihuni jauh sebelum waktu yang ditujukan dalam catatan penciptaan, dan oleh ras makhluk yang hidup jauh lebih besar ukurannya daripada manusia manapun yang hidup di saat ini. Reasoning seperti itulah yang menyebabkan banyak orang yang mengaku percaya Alkitab untuk mengambil posisi bahwa hari-hari penciptaan adalah periode yang sangat panjang dan tidak terbatas. Kata inferred digunakan untuk menunjukkan bahwa penilaian manusia adalah dasar untuk membuat kesimpulan yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kesimpulan yang dibuat oleh Pastor Holbrook disimpulkan untuk menyesuaikan dengan pengertian doktrin Trinitas. Sebagaimana ahli para geologi menyimpulkan kesimpulan mereka berdasarkan sikap mereka terhadap kitab suci. Mereka menolak apa yang sudah diungkapkan di dalam kitab suci. Kesimpulan para ahli geologi harus menyangkal kesaksian kitab suci bahwa langit dan bumi ini dan segala isinya diciptakan dalam jangka waktu 6 hari literal. Walaupun firman Tuhan sudah dengan jelas menyatakan jangka waktu itu yaitu 6 hari literal. Demikian juga para guru-guru spiritualis ini mengambil kesimpulan yang sangat bertentangan dengan apa yang Bapa sudah ungkapkan dengan sangat jelas di dalam kitab sucinya. Dalam pernyataan berikut ini, yang dinyatakan oleh Fernando L. Canali dalam bukunya The Handbook of SDA Theology, SDA Encyclopedia, dia katakan konsep Trinitas, khususnya gagasan bahwa ketiganya adalah satu, tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi hanya berdasarkan asumsi. Saya mau ulang kembali. Konsep Trinitas, khususnya gagasan bahwa ketiganya adalah satu, tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi hanya disimpulkan berdasarkan asumsi. Eksplisit artinya sebagaimana yang diungkapkan, sementara asumsi adalah kesimpulan bukan berdasarkan kenyataan. Pernyataan-pernyataan yang dipublish sebagai kebenaran adalah pernyataan-pernyataan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kenyataan pernyataan firman Tuhan. Apakah pengetahuan tentang God disimpulkan berdasarkan asumsi? Apakah anaknya God adalah anaknya God dalam peranan berdasarkan asumsi? Apakah kita berasumsi bahwa yang Bapa maksudkan ialah kata anak tidak boleh diartikan secara natural atau literal dan harus diartikan secara kiasan walaupun bukan itu yang Bapa katakan? Apakah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Bapa harus kita asumsikan artinya sebagai arti yang berbeda dari apa yang Bapa ucapkan? Kapan saya artikan firman Bapa as it reads, sebagaimana yang kita baca atau sebagaimana yang tertulis? Dan kapan saya berasumsi bahwa yang diucapkan bukan apa yang dimaksudkan? Majalah Ministry Magazine, J.R. Hoffman, Seventh-day Adventist Minister, dia katakan bahwa waktu kita baca di Alkitab dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, kita harus mengerti bahwa kata anak itu berlakunya waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Dan kalau kita baca di Perjanjian Lama, berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai anaknya God, kata anak itu hanya berlaku waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Jadi pertanyaannya, kenapa dikatakan kata anak sebelum lahir di Bethlehem kalau belum lahir di Bethlehem? Dia katakan, kata anak itu harus diartikan dengan pengertian antisipasi bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Jadi walaupun kata anak sudah digunakan sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, kata anak itu harus diartikan sebagai antisipasi bahwa nanti dia lahir di Bethlehem. Inilah yang dimaksudkan oleh J.R. Hoffman di Ministry Magazine mengenai kata anak. Mari kita lihat ayat-ayat di Alkitab, apakah yang dikatakan J.R. Hoffman ini sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, God so loved the world. Bapa sangat mengasihi orang-orang berdosa di dunia. Dan kasihnya Bapa itu diungkapkan dengan Bapa memberikan His only begotten Son. Artinya untuk memberikan His only begotten Son, tentu saja Bapa sudah harus ada His only begotten Son. Nggak bisa Bapa memberikan His only begotten Son,
kalau His only begotten Son itu hanya berlakunya di Bethlehem. Bapa sudah harus ada anak untuk memberikan anak. Jadi J.R. Hoffman katakan bahwa yang diberikan itu bukan anaknya. Karena waktu dia lahir di Bethlehem, baru kata anak berlaku. Sementara sebelum diberikan, Bapa sudah ada anak, sehingga yang diberikan adalah anaknya sebelum anaknya lahir di Bethlehem. Jadi sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, yang dikatakan J.R. Hoffman tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita baca buku Daniel 3 ayat 25. Kita tahu cerita tentang Nebukadnezar waktu dia lempar Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api. Dan sementara mereka di dalam dapur api, Nebukadnezar melihat makhluk keempat dan dia bilang, makhluk ini like the Son of God. Jadi Nebukadnezar bisa mengetahui bahwa makhluk keempat ini menyerupai Son of God. Pertanyaannya, dari mana Nebukadnezar tahu bahwa yang keempat ini like the Son of God? Tentu saja, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah pernah menceritakan dan memberikan pengetahuan tentang God di surga yang memiliki anaknya yang adalah the Son of God. Sehingga Nebukadnezar bisa melihat bahwa yang keempat ini adalah like the Son of God, sebagaimana yang dia sudah kenal melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel. Artinya, sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Nebukadnezar sudah mengenal dia sebagai Son of God. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah mengenal Kristus sebagai the Son of God, dan Nebukadnezar mengenal dia sebagai Son of God sebelum Kristus lahir di Bethlehem. Artinya untuk mengatakan bahwa the Son of God itu berlakunya setelah Kristus lahir di Bethlehem sangat bertentangan dengan apa yang Daniel dan teman-temannya ajarkan kepada Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar sudah mengenal Kristus sebagai Son of God sebelum dia menjadi anaknya Maria yang lahir di Bethlehem, yang J.R. Hoffman katakan hanya berlaku kata the Son of God-nya setelah dia lahir di Bethlehem. Namun sudah dikenal oleh Nebukadnezar sebagai the Son of God sebelum lahir di Bethlehem. Sekarang kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Di sini dikatakan, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Pertanyaannya, waktu God mengatakan hal itu, waktu God bilang let us make man in our image, God berbicara kepada siapa? Kita baca di tulisan Roh Nubuat dikatakan, God berbicara kepada anaknya. Let us make man in our image. Artinya Bapa melalui anaknya menciptakan manusia, Adam dan Hawa, sesuai dengan mereka punya image. Dan tentu saja hal ini terjadinya jauh sebelum Kristus lahir di Bethlehem. Jadi kalau kata anak itu berlaku setelah Kristus lahir di Bethlehem, kenapa Bapa sudah berbicara kepada anaknya sebelum manusia atau Adam dan Hawa diciptakan? Jawabannya, karena Kristus adalah anaknya God, dan kata anak itu berlaku sebelum Kristus lahir di Bethlehem. Karena Kristus benar-benar adalah anaknya God, bukan anak peranan dan bukan anak secara kiasan. Itu sebabnya God berbicara kepada anaknya untuk menciptakan bumi ini dan segala isinya jauh sebelum Kristus lahir di Bethlehem. Adam dan Hawa belum diciptakan waktu Bapa berbicara kepada anaknya. Gak usah ngomong tentang Adam dan Hawa berdosa, sehingga Bapa mengirim anaknya. Sebelum segalanya diciptakan di bumi ini, Bapa sudah ada anaknya, sehingga dia mengatakan kepada anaknya, marilah kami menciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Jadi ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa yang dikatakan oleh J.R. Hoffman sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Bahwa kata anak itu sudah berlaku sebelum Kristus menjadi manusia. Karena kata anak itu sudah berlaku sebelum ada yang diciptakan di semesta alam. Karena yang menciptakan segala-galanya ialah Bapa melalui anaknya. Sebelum malaikat pertama diciptakan, sebelum ada apa-apa diciptakan di semesta alam, Bapa menciptakan segala-galanya melalui anaknya. Di Amsal 30 ayat 4, Kristus
melalui rohnya menginspirasi Solomon untuk menulis apa yang ditulis di ayat ini. Dia katakan, siapa yang establish the ends of the earth? Siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Artinya sebelum bumi ini diciptakan, Bapa menciptakan segala-galanya melalui anaknya. Kristus adalah anaknya God sebelum bumi ini diciptakan. Sebelum ada apa-apa di semesta alam diciptakan, Kristus adalah anaknya God. Kata anak itu tidak berlaku setelah Kristus lahir di Bethlehem. Guru-guru spiritualis ini mengajarkan bahwa kata anak itu hanya bisa diartikan secara kiasan, dan kalaupun digunakan di Perjanjian Lama, itu artinya adalah antisipasi bahwa Kristus akan lahir di Bethlehem. Apakah Bapa waktu mengatakan kepada anaknya, kata anak itu hanya dalam pengertian bahwa kamu nanti akan lahir di Bethlehem? Apakah God berbicara kepada oknum yang bukan anaknya, tetapi kutipan Roh Nubuat mengatakan bahwa dia adalah anaknya, dengan pengertian bahwa kamu nanti akan lahir di Bethlehem, lalu kata anak itu baru berlaku nanti? Tentu saja jawabannya tidak. Ajaran itu tidak bisa kita temukan di Alkitab karena ajaran itu tidak Alkitabiah. Kita baca di kutipan Roh Nubuat, dikatakan, di surga Bapa decided untuk memberikan kepada manusia bukti kasihnya yang sangat besar yang dia tujukan kepada manusia berdosa. Dia sangat mengasihi orang-orang berdosa di dunia, dan pengungkapan kasihnya diungkapkan dengan Bapa memberikan anak satu-satunya yang dibegotten, agar manusia tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pengungkapan kasih Bapa yang sangat besar itu diungkapkan dengan anaknya diberikan, bukan dengan makhluk yang lain yang mengambil peranan sebagai anak yang diberikan, sehingga kasih Bapa sebenarnya bukan kasih Bapa yang diungkapkan oleh anak yang bukan anak. Kalau Bapa memang bukan Bapa, artinya kasih Bapa bukan kasih Bapa. Sementara manusia diselamatkan oleh kasih Bapa. Kasih Bapa itulah kuasa yang sanggup menyelamatkan. Kuasa Injil adalah kuasa kasih Bapa. Jadi bagaimana manusia bisa diselamatkan? Kalau manusia diselamatkan oleh kasih Bapa, sementara kasih Bapa bukan kasih Bapa. Kasih Bapa sekarang menjadi kasih makhluk yang berperan sebagai Bapa, sehingga kasih Bapa bukan kasih Bapa. Dan kasih itu diungkapkan dengan memberikan anaknya, tetapi kalau anaknya bukan anaknya, sementara Bapa bukan Bapa, di mana kasih Bapa yang diungkapkan oleh siapa? Apakah kita bisa lihat bahwa ini semua rencana setan untuk membuat manusia dibinasakan dengan tidak mengerti kasih Bapa, yang adalah kuasa Bapa yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Kita lanjut di kutipan ini. Telah ditetapkan bahwa Kristus, the only begotten Son of God, should give himself an offering for sin. Di surga telah ditetapkan Kristus yang adalah the only begotten Son of God. Artinya Kristus adalah the only begotten Son of God di surga, yang direncanakan untuk diberikan sebagai korban dosa manusia. Artinya sebelum Kristus diberikan, Kristus adalah anaknya God di surga yang akan diberikan untuk menggantikan kematian manusia berdosa. Kutipan ini sangat jelas dengan menunjukkan bahwa Kristus adalah anaknya God di surga yang diberikan Bapanya sebagai pengganti korban manusia. Di Bible Echo Mei 21 dikatakan, Kristus langsung berdiri di antara orang hidup dan orang mati di saat Adam dan Hawa berdosa. Dan Kristus mengatakan, biarlah aku yang memikul hukuman mati manusia. Aku akan berdiri di posisi manusia di mana mereka harus dihakimi, dan berikanlah mereka kesempatan yang lain atau kesempatan kedua, another probation. Karena manusia punya pelanggaran terhadap hukum Tuhan, seluruh dunia sekarang berada di bawah hukuman mati. Tetapi
di surga terdengar suara yang mengatakan, "Aku telah menemukan seorang penebus." I have found a ransom. Aku telah menemukan penebus manusia berdosa. Dia tidak mengenal dosa, tetapi akan dituangkan dosa dunia di atas dia. Siapa yang mengatakan, "Aku telah menemukan a ransom"? Yang katakan itu adalah Bapa. Dengan dia katakan, Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia, dia berikan satu-satu anaknya yang dibegatan. Artinya anak yang diberikan adalah anak, artinya anak yang diberikan adalah anaknya Bapa yang adalah penebus dosa manusia, yang adalah ransom untuk manusia berdosa sebelum anak dikirim ke dunia. Jadi kalau kata anak itu hanya berlaku di saat Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, bagaimana sebelum Bethlehem Bapa bilang dia memberikan anaknya yang adalah ransom bagi manusia berdosa, kalau kata anak itu berlakunya setelah Kristus lahir di Bethlehem. Bapa bisa memberikan anaknya karena Bapa ada anaknya yang dia bisa berikan. Dan anaknya diberikan kepada manusia berdosa karena Adam dan Hawa berdosa. Jadi di saat Adam dan Hawa berdosa, anak Bapa siap diberikan oleh Bapa sebagai pengganti kematian kekal manusia. Artinya Bapa sudah harus ada anak sebelum dia berikan anaknya sebagai ransom bagi Adam dan Hawa dan keturunannya. Di manuskrip Release 14 kita baca, Bapa telah berikan kepada dunia dan kepada malaikat-malaikat bukti dari karakter kasih-Nya. Dan bukti kasih-Nya kepada dunia yang diungkapkan kepada malaikat juga adalah dia siap untuk berpisah dengan anaknya yang satu-satunya dibegatan dan dikirim anak itu ke dunia. Artinya untuk berpisah dengan anaknya, tentu saja sudah harus ada anaknya dulu untuk berpisah dengan anaknya. Kalau kata anak itu berlaku di Bethlehem, bagaimana Bapa bisa bilang bahwa dia siap untuk berpisah dengan anaknya kalau di surga nggak ada anaknya? Bapa siap untuk berpisah dengan His only begotten Son di surga karena anaknya sudah ada sebelum dia berpisah dengan anaknya dan dikirim ke bumi. Artinya ajaran yang mengajarkan bahwa kata anak itu berlaku di Bethlehem sangat menentang tulisan-tulisan Roh Nubuat dan tulisan-tulisan Alkitab yang mengatakan bahwa Bapa memberikan anaknya. Bapa siap untuk terpisah dari anaknya dan mengirim anaknya ke dunia karena sebelum terpisah dan sebelum mengirim, Bapa sudah ada anaknya yang satu-satunya dibegatan. Di majalah Selected Messages volume pertama dikatakan, waktu Kristus menjadi manusia, Kristus memperoleh title anaknya God dalam pengertian yang baru. Kalau title anak God setelah Kristus jadi manusia adalah pengertian yang baru, artinya sebelum Kristus menjadi manusia, Kristus adalah anaknya God dalam sense yang lama. Karena dia menjadi anaknya God dalam pengertian yang baru. Jadi apa artinya untuk Kristus menjadi anaknya God dalam sense atau arti yang baru? Karena sekarang dia walaupun masih anaknya God, tapi dia sudah terhubung dengan kemanusiaan. Sehingga Kristus yang adalah anaknya God, yang adalah manusia juga, dalam pengertian itulah Kristus adalah anaknya God dalam pengertian yang baru. Pengertian yang lamanya atau pengertian yang semulanya ialah Kristus adalah anaknya God sebelum Kristus mengambil nature kemanusiaannya. Jadi Kristus adalah anaknya God setelah dia lahir di Bethlehem dalam pengertian yang baru. Artinya pengertian semulanya atau pengertian yang lama, Kristus adalah anaknya God sebelum dia mengambil nature kemanusiaannya. Jadi sekali lagi kita bisa lihat bahwa ajaran yang mengajarkan bahwa Kristus hanyalah anaknya God atau Alkitab menggunakan anaknya God setelah Kristus lahir di Bethlehem sangat bertentangan dengan ajaran kebenaran firman Tuhan yang asalnya dari surga. Kristus adalah anaknya God sebelum dia menjadi manusia dan lahir di Bethlehem, dan Kristus masih adalah anaknya God setelah dia lahir di Bethlehem. Bedanya sekarang pengertian anaknya God adalah pengertian yang baru, karena sekarang Kristus bukan hanya anaknya God, tetapi adalah anaknya manusia. Dalam hal itu, dia adalah anaknya God in a new sense, dalam pengertian yang baru.
Di Selected Messages kita baca, waktu Kristus adalah bayi di Bethlehem, Kristus is still the divine Son of God. Kristus masih the divine Son of God waktu dia menjadi bayi di Bethlehem. Arti masih artinya sebelumnya adalah the divine Son of God sebelum Kristus lahir di Bethlehem. Kutipan ini sangat jelas menjelaskan bahwa Kristus adalah the divine Son of God sebelum dia menjadi bayi di Bethlehem, karena setelah dia menjadi bayi, Kristus masih the divine Son of God. Di Kerinduan Segala Zaman kita baca, Bapa telah menjanjikan untuk memberikan the firstborn of heaven. Nah, firstborn ini artinya yang pertama lahir. Artinya Kristus adalah makhluk yang pertama lahir dan dia adalah firstborn of heaven. Firstborn artinya yang pertama lahir. Artinya Bapa memberikan anaknya yang lahir dari Bapa, yang adalah firstborn of heaven, sebelum dia lahir di Bethlehem. Untuk memberikan firstborn of heaven, harus ada firstborn of heaven dulu sebelum dia lahir di Bethlehem. Kutipan ini sangat jelas untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah the Son of God atau the divine Son of God sebelum dia lahir di Bethlehem. Di Testimoni 5 dikatakan, Jesus moved among them with dignity and power of a heaven-born king. Jadi sikap Tuhan Yesus itu adalah sikap daripada seseorang yang adalah raja yang lahirnya di surga. Kutipan dari Bible Echo ini sangat jelas untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah anaknya God waktu dia di surga sebelum dia lahir di Bethlehem. Dia katakan, kalau Bapa dapat merubah hukum manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia setelah dia jatuh ke dalam dosa dan mempertahankan His only begotten Son in heaven, tentu saja Bapa akan melakukan itu. Artinya kalau ada cara lain selain memberikan His only begotten Son di surga, dia akan lakukan itu. Bapa akan merubah hukumnya kalau hukumnya dapat dirubah sehingga His only begotten Son in heaven tidak perlu dikirim. Artinya Tuhan Yesus adalah His only begotten Son di surga sebelum Bapa mengirim dia untuk lahir di Bethlehem, karena kenyataannya hukum tidak bisa dirubah. Inilah bukti yang sangat jelas bahwa Kristus adalah the only begotten Son, firstborn of heaven, heaven-born king, sebelum dia datang ke bumi dan lahir di Bethlehem. Salah satu bukti di dunia ini bahwa Kristus adalah the Son of God sebelum dia datang ke bumi ini adalah Martha, sisternya Lazarus. Waktu Tuhan bilang, apakah engkau percaya? Jawaban Martha, iya Lord, saya percaya bahwa engkau adalah Christ the Son of God yang kita nanti-nantikan untuk datang ke bumi ini. Artinya, should come, artinya sebelum Kristus datang, Kristus adalah the Son of God. Kristus adalah anak Bapa ilahi yang dinanti-nantikan untuk datang ke bumi ini. Artinya sebelum Kristus datang, dia adalah the divine Son of God. Dan Martha percaya ini, dan diungkapkan itu waktu dia katakan, Thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Kita tahu seorang serdadu dari Roma, dia pun mengatakan waktu Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, Truly this man was the Son of God. Sesungguhnya orang ini adalah the Son of God. Truly artinya sesungguhnya. Truly bukan artinya kiasan. Truly tidak menjelaskan bahwa ini hanya dalam bentuk peranan. Truly artinya sesungguhnya Kristus adalah the Son of God. Dan hal ini diakui oleh seorang serdadu atau centurion dari Roma. Sebagaimana Martha mengakui bahwa Kristus adalah Son of God sebelum dia datang ke bumi, centurion ini mengakui bahwa Kristus truly was the Son of God. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau percaya apa yang diajarkan guru-guru spiritual sini, bahwa Kristus bukan anaknya God, bahwa kata anak itu hanya berlaku secara kiasan, bahwa Kristus hanya berperan sebagai anak, dia menerima peran sebagai anak, dan Bapa menerima peran sebagai Bapa, sehingga Kristus bisa menjadi Bapa kalau dia terima peran sebagai Bapa, dan yang kita kenal sebagai Bapa bisa menjadi anak kalau dia terima peran sebagai anak. Apakah Bapa di surga suka bersandiwara? Semua yang keluar dari mulut Bapa adalah kebenaran.
mustahil untuk Bapa berbohong. Apakah yang berbohong Bapa atau Bapa pembohong? Kita tahu banyak orang sedang mengulang kembali tipuan setan dan bohongan setan bahwa Kristus bukan sesungguhnya adalah anak God. Saya percaya apa yang Bapa bilang mengenai anaknya, bahwa Kristus adalah the only begotten Son. Dan saya tidak percaya bahwa Kristus bukan anaknya God. Karena setanlah yang mengatakan jikalau engkau adalah anaknya God, sementara di telinganya masih terdengung atau masih terngiang perkataan Bapa yang mengucapkan mengenai anaknya, inilah anakku yang kukasihi. Keselamatan adalah pilihan pribadi. Kita harus memilih berdasarkan fakta firman Tuhan, bukan berdasarkan asumsi atau inference atau kesimpulan manusia yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Pilihlah hari ini perkataan-perkataan daripada guru-guru spiritualis atau perkataan yang diucapkan Bapa mengenai anaknya. Saya percaya perkataan Bapa. May the truth set us free. To God be the glory.